Halo anak-anakku kelas 10 MIPA. Bertemu lagi kita. Kita lanjutkan saja materi tentang aturan sinus ya. Nah, di sini kita akan sudah mulai membahas tentang permasalahan ya, soal-soal. Nah, yang pertama kita bahas tentang aturan sinus yang diketahui satu sisi dan dua sudut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, kita lanjutkan saja bersama saya. Ya, oke, kita. Ya, seperti biasa ya, dulu kalau sudah belajar bahwa dalam segitiga ABC sembarang ya, baik itu sama kaki, sama sisi ya, atau sudut tumpul, segitiga lancip ya. Nah, perbandingan panjang sisi dan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama. Ya, ini yang sudah kalian pahami ya. Kemarin sudah mengerjakan kuis banyak yang 100, berarti banyak yang paham ya. Nah, ini segitiga lancip, ini segitiga tumpul. Itu sama ya rumusnya. A per sin alfa ya, sisi dengan sudut yang berhadapan sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma ya. Itu sama rumusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal ya. Kita tadi membahas diketahui satu sisi dan dua sudut. Nah, diketahui ya segitiga ABC ya, dengan sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut B 120 derajat. Nah, ini kalau ada sudutnya melebihi 90 derajat ya, berarti ini pasti segitiga tumpul ya. Dan panjang sisi B sama dengan 5. Ya, tentukan panjang sisi A dan sisi C ya, karena diketahui di soal panjang sisi B, maka ya ditanya pasti sisi A dan sisi C ya. Ya, kita lanjut. Nah, kita misalkan karena ada salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, berarti kita buat segitiga tumpul ya. Nah, di sini misalkan A. Nah, karena di sudut B itu yang 120 derajat, itu berarti di sini B-nya ya, karena dia lebih dari 90 derajat ya, sudut tumpul. Kemudian di sini C misal ya. Kemudian diketahui ya sudut A diketahui yaitu 30 derajat. Kemudian ya sudut B-nya juga diketahui yaitu 120 derajat ya. Kemudian nah, sudut C-nya ini yang belum diketahui. Kita misalkan saja beta derajat ya, kita misalkan. Kemudian diketahui lagi ya sisi B ya. Kenapa di situ B ya? Karena sesuai aturan ya, di depan sudut B itu B kecil ya. Jadi 5 di depan sudut B ya. Terus yang belum diketahui adalah A kecil. Kenapa di sana disimbolkan A kecil? Ya karena dia ada di depan sudut A. Kemudian di sini C kecil, ya karena dia berada di depan sudut C, ya gitu. Nah, bagaimana cara pengerjaannya ini? Ya, nah karena yang ditanya sisi A, nah sisi A ini sudah diketahui, ya sisi A ini sudah diketahui sudut di depannya yaitu 30 derajat. Maka kita bisa nyari sisi A dengan perbandingan dengan sudut B dengan di depannya 5 ya. Nah, jadi didapatlah mencari panjang A-nya langsung ya. Jadi A per sin 30 derajat sama dengan 5 per sin 120 derajat ya. Jadi A per sin 30 derajat itu setengah sama dengan 5 per ya. Karena ini
di kuadran kedua ya, 120 derajat itu di kuadran kedua ya, sudah kalian pelajari kemarin ya, sudut-sudut berelasi ya. Karena menggunakan 180 derajat, sin tetap sin ya. Nih sinnya berarti 120 derajat itu sama dengan 180 dikurangi 60, berarti sin 120 itu sama aja dengan 60 ya. Nah jadi didapat A per setengah sama dengan ya sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Jadi sin 120 derajat itu sama aja dengan sin 60 derajat. Nah, karena di kuadran kedua, ini 120 derajat, itu sin itu bernilai positif. Jadi dia tetap setengah akar 3. Ya. Nah, didapatlah lagi. Ya, dikali silang. Ya, setengahnya dikalikan ke 5 sana. Ya, 5 kali setengah per setengah akar 3. Didapatlah. Ya, setengah dengan setengah itu sama kan? Bisa dicoret-coret. Jadi tinggal 5 per akar 3. Nah, jadi dirasionalkan. Jadi sama-sama dikali akar 3. Jadi kalau akar 3 kali akar 3 jadi 3. Jadi sama dengan 5 per 3 akar 3. Nah, jadi panjang A itu adalah 5 per 3 akar 3. Ya, didapat dah panjang A. Sekarang kita cari panjang C. Nah, panjang C kita bisa cari kalau sudut C-nya itu diketahui. Nah, di sini belum diketahui. Nah, tapi ingat, kalian mungkin di waktu di SMP sudah belajar ini ya, bahwa ya mencari panjang C itu maka terlebih dahulu mencari sudut C yang misalkan itu adalah beta derajat ya. Nah, jadi ingat ya, jumlah semua sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi maksudnya 120 derajat tambah 30 derajat tambah beta derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita mencari beta derajat itu sama aja dengan, nah, total semuanya dikurangi dengan jumlah sudut yang diketahui. Ya, jadi 180 derajat dikurangi dalam kurung 120 tambah 30. Jadi dapatlah 180 dikurangi 150, dapatlah betanya adalah 30 derajat. Ya. Nah, di sini sudah kalian bisa nebak ini. Karena sudutnya sama 30 derajat, berarti ini adalah segitiga sama kaki ini ya. Nah, otomatis kalau sudah begini sebenarnya tidak usah dihitung C-nya itu. Sudah didapat karena dia sama kaki. Berarti panjang C-nya itu sama dengan panjang A, yaitu 5 per 3 akar 3. Karena sudutnya sama. Yaitu berarti ini segitiga sama kaki. Nah, namun kita tetap mengerjakan sebagai pembuktian ya. Nah, tapi kalau sudah kalian paham konsep, nggak usah dihitung ya. Kalau sudah dapat A karena dia segitiga sama kaki, ya udah C itu sama dengan A, 5 per 3 akar 3. Tapi kita hitung juga ya. Ya. Maka di sini kita pakai A per sin 30 derajat sama dengan C per sin 30 derajat. Karena sudah diketahui tadi sudut C-nya beta derajat itu adalah 30 derajat. Jadi A langsung aja, A-nya itu 5 per 3 akar 3 per sin 30 derajat setengah sama dengan C per setengah. Nah, jadi kalau dicari, dikali silang ya, 5 per 3 akar 3 kali setengah per setengah C-nya ya. Jadi didapat, coret-coret, setengah-setengahnya kan sama tuh, bisa dicoret-coret, jadi tinggal C sama dengan 5 per 3 akar 3. Jadi terbukti sama ya, A-nya 5 per 3 akar 3, C-nya juga 5 per 3 akar 3. Ya, jadi panjang A dan C adalah sama, yaitu 5 per 3 akar 3. Ya, jadi bisa kalian menghitungnya ya. Nah, beginilah caranya mencari salah satu sisi dari suatu segitiga jika diketahui dua sudutnya dan satu sisinya. Ya, nah jadi ingat tadi ya bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya. Oke. Ya, sekarang kita kuis ya. Perhatikan segitiga tumpul di samping. Nah, ada Z, ada X, ya ada 107 derajat, 50 derajat, ada 8 diketahui salah satu sisinya ya. Jadi diketahui dua sudut dan satu sisi ya. Nah, ini juga seperti biasa ya, kalian cuma menentukan apakah pernyataan 4 buah ini benar atau salah ya. Seperti biasa ya, nanti di pijar kalian cukup
menuliskan urutannya ya. Misalkan yang nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar. Nah, jadi kalian cukup tulis nanti dipijar di kolom link file ya. B sebanyak 4 kali ya. Kalau itu jawabannya ya. Coba kalian cek dulu ya. Apakah nomor 1 itu benar atau salah, nomor 2 itu benar atau salah, dan seterusnya ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya ya. Selamat bekerja ya. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian kalian. Goodbye.